Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi dhawis sidqi wal wafa. Dalam kajian Ramadan kali ini, saya ingin mengajak seluruh pemirsa UM Channel untuk mendiskusikan nilai-nilai kemanusiaan di dalam syariat puasa. Pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, hal pertama yang mesti kita pahami dan kita catat bersama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermaksud di dalam pensyariatan puasa untuk menyengsarakan, apalagi menyiksa umat manusia. Secara lantang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermaklumkan hal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan sebaliknya Allah tidak bermaksud dan menghendaki kesulitan bagi kalian. Ayat di atas, hadirin UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, semakin diperkuat oleh hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah di dalam sebuah hadisnya melarang umatnya untuk melakukan puasa terusan, atau yang sering disebut dengan puasa wisal. Rasulullah menyatakan, man la shoma man shomal abad. Tidak diterima orang yang berpuasa terus-menerus tanpa jeda. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk biologis membutuhkan asupan makanan dan minuman yang cukup, sekaligus membutuhkan penyaluran hasrat-hasrat biologis, tentunya dengan saluran dan juga cara-cara yang diterima dan diajarkan oleh agama. Pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, lebih lanjut dalam kajian ini, saya ingin menyampaikan 5 poin yang menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan di dalam syariat puasa Islam, di mana hal itu semakin mempertegas bahwa sebenarnya ibadah puasa ini bukanlah ibadah yang berat, apalagi tidak manusiawi. Poin pertama, pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, yang menunjukkan kemanusiaan syariat puasa adalah takhirus sahur. Kita dianjurkan, bahkan disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu dimulainya puasa, atau yang sering kita sebut dengan waktu imsak. Semakin diakhirkan makan sahur ini, fadilahnya semakin besar. Karena Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam santap sahur itu terdapat keberkahan. Pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, jika kita renungkan bersama, kenapa ada syariat untuk mengakhirkan sahur? Tujuannya adalah supaya kita memiliki persiapan yang memadai secara fisik untuk mengarungi waktu-waktu ibadah puasa yang relatif panjang, sehingga kita akan terhindar dari kepayahan-kepayahan fisik yang diakibatkan oleh kekurangan makanan ataupun cairan minuman. Poin kedua, pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, yang menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan dari syariat puasa Islam adalah adanya perintah untuk ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa.
Begitu waktu berbuka tiba, terdapat fadilah yang sangat besar jika kita segera membatalkan ibadah puasa kita. Dan ini dinyatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, la yazalu dinu zahiran ma ajjalan nasul fitr. Agama ini senantiasa tegak dan eksis selagi umat Islam menyegerakan berbuka puasa. Jika kita cermati dan kita renungkan, pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, agama menghendaki supaya kepayahan yang kita alami saat menjalankan ibadah puasa segera berakhir dengan cara menyegerakan berbuka puasa. Ini sekali lagi menunjukkan sisi kemanusiaan dari syariat puasa. Kemudian poin yang ketiga, yang juga menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan di dalam syariat puasa adalah adanya rukhsah, adanya dispensasi dan keringanan untuk tidak menjalankan puasa bagi mereka yang memiliki udzur, baik itu karena sakit ataupun karena bepergian ataupun karena alasan-alasan lain yang dimaklumi dan diperkenankan oleh agama. Maka dia bisa mengganti kewajiban menjalankan puasa itu dengan membayar fidyah. Ini sekali lagi pemirsa UM Channel menunjukkan sisi kemanusiaan dari syariat puasa itu. Kemudian poin yang keempat, yang juga menunjukkan sisi kemanusiaan dari syariat puasa adalah adanya maaf, adanya permakluman bagi mereka yang lupa melakukan hal-hal yang dilarang di dalam puasa dikarenakan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait dengan hal ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man akala aw syariba nasiyan wa huwa sha'im falyutimma siyamahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang makan dan minum padahal dia tengah menjalankan ibadah puasa karena lupa, maka hendaknya dia menyelesaikan puasanya, karena sesungguhnya yang terjadi adalah Allah tengah memberinya makan dan minum dari sisinya. Pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, sebagai penutup kajian Ramadan kali ini, yang juga menunjukkan sisi kemanusiaan dari syariat puasa adalah bahwa memang puasa pada dasarnya ditekankan untuk menjaga diri dari makan, minum, seks, dan juga larangan-larangan puasa lainnya. Tetapi ma'asyiral hadirin, pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, larangan-larangan saat kita menjalankan puasa seperti makan, minum, dan juga berhubungan biologis itu tetap diperkenankan untuk kita lakukan di malam hari Ramadan. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk bercampur dengan istri-istrimu di malam hari Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sebab mereka adalah selimut bagi kalian dan kalian adalah selimut bagi mereka. Menambahkan poin yang kelima ini, di siang hari Ramadan saat kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak diharuskan untuk mengurung diri di tempat-tempat peribadatan, di musalla, di masjid, di dalam kamar, hanya melakukan ritual-ritual ibadah mahdhah. Tidak. Di siang hari Ramadan, kita diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas rutin. Jika di kampus, kita bisa melakukan aktivitas belajar, mengajar, dan juga bekerja. Sama dengan halnya kita di luar Ramadan. Sejauh apa yang kita lakukan itu tidak membatalkan puasa,
dan juga tidak menggugurkan pahala puasa. Jangankan aktivitas aktif seperti yang saya sebutkan tadi, aktivitas pasif seperti tidur pun di bulan suci Ramadan itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Diamnya adalah tasbih. Wa du'auhu mustajab. Dan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini sedikit perspektif dan wawasan yang bisa saya sampaikan dalam kaitan nilai-nilai kemanusiaan di dalam syariat puasa. Dengan harapan semoga materi kajian yang saya sampaikan ini dapat menebalkan keimanan kita dan juga keyakinan kita bahwa puasa yang disyariatkan oleh Islam ini sungguh sesuai, selaras, dan juga relevan dengan kodrat kemanusiaan kita semua. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah puasa kecuali karena udzur-udzur yang dibenarkan oleh syara'. Terima kasih atas perhatiannya. Hadza minni wal 'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.